Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen and Fashion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Matahari semakin meninggi, mengusap penghuni bumi. Senandung burung liar tidak terdengar lagi. Begitupun dengan capung yang ikut berlalu lalang. Tidak ternampak satupun saling berkejaran di pinggiran sungai. Di tengah-tengah arus yang menggerus setiap sisinya, Ngarbani terus bergelut dengan nasib. Hari ini dia mengambil bambu di dekat sungai, karena bambu yang berada di rimba belum bisa dipergunakan sebagai kepang. Itulah pekerjaan yang dilakoni selama ini. Seminggu sekali, ia akan menebang beberapa bambu untuk dijadikan anyaman. Memang, warga kampung masih menggunakan bangunan lama. Ada yang dari papan, ada pula yang dari anyaman bambu. Rumah yang bagus dan megah adalah rumah joglo. Itu pun banyak terbuat dari kayu berkelas. Sementara untuk penerangan di malam hari, hanya orang-orang kaya saja yang rumahnya tersinari lampu petromah. Mungkin pemerintah yang masih terluka akibat pemberontakan anak bangsa sendiri belum bisa maksimal dalam menyejahterakan rakyatnya. Tampaknya, orang-orang kalangan atas masih hati-hati dengan para komunis yang masih menyimpan dendam, sehingga belum bisa maksimal dalam membenahi Ibu Pertiwi. Meski teriakan gadis cilik itu lantang, namun di telinga Ngarbani hanya terdengar samar-samar saja karena tertutupi arus sungai. Segera Ngarbani bangkit dengan membawa parang tajamnya. Dia pun menghampiri Warsiti yang tampak tegang sambil mengatur nafas. Jelas ada sesuatu hal penting yang hendak disampaikan oleh putrinya itu. "Ono apa to, Nduk?" ucap Ngarbani sambil berjongkok di depan putrinya. Perlahan Warsiti menenangkan diri, yang kemudian memberitahukan kalau ibundanya mengalami pendarahan. Mendengar penuturan sang putri, seketika Ngarbani merasa gusar. Tanpa mengulur waktu, Warsiti disuruh naik ke punggung, dan Ngarbani bergegas pulang. Memang, Juminah, istrinya yang tengah hamil 7 bulan, beberapa hari ini merasa ada yang janggal dengan kandungannya. Dia selalu kesakitan setiap tengah malam, seolah bayi yang dikandungnya berontak ingin segera keluar. Sesampai di rumah, terlihat orang tua istrinya sudah di sana. Secara kebetulan, mereka berkunjung di hari ini. Ketika melihat Juminah terkulai tanpa daya di balai kamar, mereka pun menyuruh Warsiti menyusul Ngarbani. Mungkin hal itu tidak dilakukan jika Juminah tidak mengalami pendarahan. Setelah Warsiti turun dari gendongan, secepat kilat Ngarbani mendekati sang istri yang pucat menahan sakit. "Nyisi paparani le, jaen mrene," ucap Bu Karni, ibu Juminah. Kembali Ngarbani bangkit mengikuti perintah mertua perempuannya. Sebelum keluar rumah, terlebih dulu dia membasahi tenggorokannya yang merasa kehausan. Setelah menenggak air kendi, dia pun beranjak setengah berlari menuju rumah Nyisipa yang cukup jauh jaraknya. Ngarbani tidak peduli jalan terjal bebatuan. Dia juga tidak menghiraukan sapaan warga lain yang berpapasan dengannya. Nyisipa sendiri adalah seorang dukun beranak di kampungnya. Di antara 3 dukun beranak, Nyisipa merupakan yang paling laris digunakan jasanya. Bahkan namanya tersohor hingga beberapa kampung lain yang juga sering dipanggil untuk persalinan.
Mereka merasa puas dengan cara kerja Nyi Sipah yang sangat cermat, juga tentang biaya yang tidak memberatkan. Dan bukan hanya dalam hal persalinan saja, Nyi Sipah juga paham dalam hitungan weton, sehingga dia dapat menentukan hari selamatan demi keberuntungan sang jabang bayi di masa mendatang. Mungkin hal itu juga menjadi pertimbangan warga, sehingga lebih memilih Nyi Sipah dibanding dua dukun beranak lain. Menurut para sesepuh kampung, Nyi Sipah memiliki garis keturunan seorang dukun, sehingga mereka menganggap kalau dia mewarisi ilmu yang dikuasai pendahulunya itu. Dengan penuh kecemasan, Ngarbani memanggil dan mengetuk pintu rumah berulang kali, namun tidak ada sahutan dari dalam. Memang, selama lebih 10 tahun Nyi Sipah tinggal sendiri di gubuk tua itu. Suaminya meninggal mendadak tanpa sebab apapun. Yang ketika itu, warga sempat beranggapan bahwa Nyi Sipah telah menumbalkan demi menuntaskan ilmu dukun beranak, yang memang sebagai seorang dukun beranak dibutuhkan sebuah ritual yang tidak main-main beratnya. Apalagi pekerjaan itu sangat dibutuhkan warga, karena setiap persalinan pasti memakai jasa seorang dukun beranak. Sebelum kematian sang suami yang dianggap tidak wajar, warga juga sempat ramai memperbincangkan masalah keturunan. Warga meyakini bahwa hilangnya calon jabang bayi dalam kandungan Nyi Sipah juga dikarenakan ilmu yang dipelajarinya. Memang selama berumah tangga Nyi Sipah sudah 3 kali hamil. Tapi di setiap usia kandungan menginjak 5 bulan, mendadak perutnya kembali ramping. Bayi yang dikandungnya mendadak raib entah kemana. Dia memberitahu warga bahwa dia tidak tahu menahu tentang kandungannya yang raib. Setiap kali dia dan suami menemui orang pintar, penjelasan yang didapat semua sama, yaitu kandungannya dimakan oleh sosok tak kasat mata. Pada kenyataan, tidak ada satupun orang pintar yang mampu memagari kandungannya. Tapi penjelasan itu tidak membuat warga percaya begitu saja. Mereka masih yakin jika Nyi Sipah menumbalkan suami dan jabang bayi di rahimnya. Setelah kematian suaminya, Nyi Sipah melewati hari-hari dengan kesabaran karena kunjungan para warga. Pada akhirnya, dengan penuh tekad, dia pun memulai kiprahnya sebagai dukun beranak setelah 1000 hari kematian sang suami. Semula para warga masih diliputi rasa tidak percaya padanya. Tapi setelah warga dari desa lain banyak yang menggunakan jasanya, lambat laun warga melupakan kisah masa lalu Nyi Sipah. Mereka pun mulai mempercayai sang dukun bayi dalam penanganan persalinan. Dan seiring berjalannya waktu, dukun beranak lain yang semula laris manis mulai digusur oleh ketenaran Nyi Sipah. Sampean badhe madosi Nyi Sipah. Suara seorang wanita membuat Ngarbani menoleh seketika. Tetangga Nyi Sipah yang kebetulan lewat itu memberitahu kalau dia melihat Nyi Sipah baru saja dijemput seorang yang memakai sepeda ontel, yang kemungkinan orang lain dari desa lain yang memakai jasanya. Ngarbani mengucap terima kasih, lalu terdiam berpikir sejenak. Tidaklah mungkin jika dia menunggu, karena Nyi Sipah baru saja berangkat, sedangkan kondisi istrinya sudah sangat lemah demi mempertaruhkan nyawa. Akhirnya Ngarbani memutuskan mencari dukun yang lain. Yang dituju kali ini adalah Nyi Sarmi. Segera dia beranjak meninggalkan gubuk Nyi Sipah, lalu jalan memutar kampung menuju rumah sang dukun beranak. Kali ini, keberuntungan berpihak pada Ngarbani. Sosok dukun beranak yang dituju berada di rumah bersama cucunya. Segera saja, Ngarbani mengajak Nyi Sarmi untuk menjenguk kondisi istrinya di rumah. Sebenarnya ada rasa enggan yang diperlihatkan oleh Nyi Sarmi ketika tahu kalau Ngarbani adalah menantu dari pasangan Ki Parjan dan Mbok Karni. Seolah ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Tapi dia tetap memenuhi ajakan Ngarbani yang tampak sangat memelas. Setelah segala kebutuhan dipersiapkan, berangkatlah mereka dengan berjalan kaki.
Tiba di rumah, Nyi Karni tampak terkejut saat yang datang bukanlah Nyi Sipah. Pertemuan dengan Nyi Sarmi memperlihatkan ada sesuatu yang ganjil di antara mereka. Jelas, kalau ada sesuatu permasalahan di antara mereka. Karena kondisi Jumina yang semakin memprihatinkan, Nyi Karni mencoba bersikap biasa meskipun terlihat kaku. Monggo mlebet Nyi. Tulung ana genduk, ucap Nyi Karni dengan nada gemetar. Sementara Ki Parjen terduduk bersama cucunya tanpa berucap sepatah kata pun. Di tengah ketegangan itu, Nyi Sarmi mulai melakukan tugasnya sebagai dukun beranak. Dia memeriksa keadaan Jumina yang masih mengeluarkan darah. Di sisi lain, Mbok Karni meminta penjelasan dari Ngarbani yang seharusnya mengajak Nyi Sipah, bukan dukun beranak yang lain. Ngarbani membela diri dengan alasan demi keselamatan sang istri. Dia tidak mungkin menunggu kedatangan Nyi Sipah yang tidak dapat ditentukan waktunya. Perdebatan itu pun usai ketika Nyi Sarmi meminta air hangat. "Pripun kondisi istri kula, Nyi?" tanya Ngarbani diliputi ketegangan. Nyi Sarmi memberitahu kalau kemungkinan bayinya akan lahir. Tapi untuk saat ini, yang terpenting adalah menghentikan pendarahan demi keselamatan sang ibu. Nyi Sarmi juga memberitahu kalau kedatangannya sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa tepat pada waktunya. Jikalau telat beberapa menit saja, maka dapat dipastikan hal buruk akan terjadi. Setelah selesai, Nyi Sarmi membaur pada keluarga Ngarbani. Dia memberitahu jika kondisi Jumina sudah membaik. Untuk sementara tidak boleh diganggu dulu, agar beristirahat untuk pemulihan. Kemungkinan sore atau malam nanti akan kembali mengalami pendarahan. Dan di saat itulah baru bisa menekan keluarnya sang jabang bayi. Kang, piye kabarmu? Tanya Nyi Sarmi pada Ki Parjen yang mengelus rambut si cucu yang tertidur di pahanya. Tampak ada rasa kikuk dalam perbincangan itu. Dan belum sempat terjawab, terdengar suara salam seseorang dari luar rumah. Yang ternyata itu adalah Kasbun, cucu yang selama ini tinggal serumah dengan Nyi Sarmi. Pemuda agak tambun itu memberitahukan kalau ada tamu yang membutuhkan jasa Nyi Sarmi secepatnya. Dengan segera, Nyi Sarmi membereskan semua peralatannya. Sebelum berpamitan dia berpesan agar Ngarbani langsung menjemputnya jika sang istrinya kembali mengalami pendarahan. Dia juga menolak uang pemberian Ngarbani dan akan diminta sekalian setelah kelahiran. "Matur suwun, Nyi," ucap Ngarbani mulai tenang. Ada sesuatu yang lain ketika terjadi adu pandang antara Parjen dan Nyi Sarmi sebelum keluar rumah. Seolah ada sesuatu yang belum terselesaikan di antara mereka. Kunang-kunang berkelip di remang malam, bertebaran di antara rimbun pepohonan yang memisahkan antar rumah. Memang jarak satu rumah dengan yang lain cukuplah berjauhan. Penerangannya adalah obor yang ditaruh di depan rumah masing-masing. Sedangkan di dalam cukup satu atau dua lampu uplek yang tampak terang dengan cahaya lampu putih petromak adalah milik para saudagar dan tuan tanah saja. Suasana kampung akan sunyi ketika isya terlewati, gelap. Setelah tersentuh tangan Nyi Sarmi, kondisi Jumina sudah membaik hingga malam ini. Meski begitu, Ki Parjen dan Mbok Karni memutuskan menginap di rumah putri mereka. Masih ada kekhawatiran jika apa yang dikatakan Nyi Sarmi benar adanya, yakni akan kembali mengalami pendarahan, yang pada akhirnya lahirlah sang jabang bayi. Dan hal itu pun terjadi. Sekitar pukul 10 malam, Jumina kembali kelojotan sambil memegangi perutnya.
Nang, parak Nyonyi Sipah wae. Ucap Mbok Karni saat Ngarbani mengambil senter bersiap keluar rumah. Sejenak, Ngarbani menghentikan langkah. Dia merasa berutang nyawa pada Nyi Sarmi, sehingga dia meminta izin untuk menggunakan jasa Nyi Sarmi saja. Selain itu, dia akan merasa tidak enak, karena Nyi Sarmi belum dibayarnya juga. Namun Mbok Karni dengan tegas mengulang perintahnya, yang membuat Ngarbani tidak bisa menolak. Dia pun melangkah dengan penuh tanda tanya. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, sehingga mertua perempuannya justru memilih Nyi Sipah. Sepanjang perjalanan, Ngarbani merasa ada yang aneh. Mendadak muncul kunang-kunang yang semakin banyak, mengikutinya dari berbagai penjuru. Suara anjing liar pun bersautan tidak seperti biasanya. Ngarbani mencoba bersikap tenang, meski hatinya penuh ketakutan. Sempat terlintas di benaknya untuk ke rumah Nyi Sarmi saja dan membohongi mertuanya. Akan tetapi dia tetap pada prinsip kejujuran. Sebelum mengetuk pintu gubuk Nyi Sipah, dia berharap semoga dukun beranak itu tidak ada di rumah. Kula nuwun. Nyi Sipah. Di sela totokan pintu, Ngarbani bersuara agak keras, hingga terdengarlah jawaban dari dalam, yang tidak lain adalah suara Nyi Sipah. Tidak berapa lama, terlihat nyala lampu uplik dari dalam. Kemudian disusul suara dari pintu terbuka. Perempuan dengan usia lebih dari setengah abad langsung menyuruh Ngarbani masuk. Setelah si tamu selesai memberitahu maksud dan tujuannya, Nyi Sipah berbenah diri, kemudian mempersiapkan segala keperluan. Malam Selasa Kliwon. Gumam Nyi Sipah sebelum keluar kamar. Wanita tua itu seakan memiliki firasat yang tidak baik. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.